Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan selanjutnya saya akan membahas materi tentang macam-macam asabah. Jadi telah disebutkan bahwa sebab-sebab seorang menjadi ahli waris itu ada tiga. Yang pertama karena perkawinan, yang kedua karena hubungan nasab, dan yang ketiga karena membebaskan hamba. Sedangkan sebab seorang menjadi ahli waris ataupun asobah itu hanya dua. Yang pertama yaitu karena hubungan nasab, karena membebaskan hamba. Atas dasar sebabnya inilah asobah dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu asobah nasabiyah dan yang kedua adalah asobah sababiyah. Jadi yang pertama itu tentang asobah nasabiyah ialah seorang yang menjadi ahli waris asobah karena mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia. Bahkan dijelaskan asobah ini dibagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu asobah binafsi, yang kedua adalah asobah bil goiri, dan yang ketiga adalah asobah mal goiri. Untuk yang pertama tentang asobah binafsi, yaitu ahli waris laki-laki yang dalam hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal dunia tidak diselingi oleh perempuan. Jadi dalam hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal dunia ini disebut asabah binafsi. Bisa jadi sama sekali tidak disekelilingi oleh perempuan seperti anak dan ayah, dan bisa jadi disekelilingi oleh laki-laki seperti kakek yang dalam hubungan nasabnya sampai dengan orang yang meninggal dunia disekelilingi oleh ayah, ataupun cucu laki-laki yang dalam hubungan nasabnya sampai dengan yang meninggal dunia disekelilingi oleh anak laki-laki, dan seperti saudara laki-laki sekandung atau seayah yang dalam hubungan nasabnya sampai dengan orang yang meninggal dunia disekelilingi oleh ayah. Jadi asabah binafsi dilihat dari arah hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia. Dibedakan menjadi ada empat macam. Yang pertama itu furu'ul mayit, yakni para ahli waris asabah binafsi yang arah hubungan nasab mereka dari orang yang meninggal dunia adalah arah lurus ke bawah. Arah hubungan nasab ini disebut dengan jihad bunuah. Mereka yang termasuk dalam ahli waris asbab nafsi dalam jihad bunuh ini ialah anak laki-laki dan cucu laki-laki dari pancar laki-laki, yakni anak laki-laki keturunan seharusnya ke bawah sampai berapapun jauhnya tanpa disekelilingi oleh anak perempuan. Yang kedua yaitu usulul mayit, yakni para ahli waris asbab nafsi yang arah hubungan nasabnya mereka dari orang yang meninggal dunia adalah arah lurus ke atas. Arah hubungan nasab ini disebut dengan jihad bunuah. Yang ketiga yaitu al-hawashi, yakni para ahli waris asbab nafsi yang arah hubungan nasab dari orang yang meninggal dunia adalah arah menyamping yang masih dekat. Arah hubungan ini disebut dengan jihad ukhuwah. Yang keempat itu al-hashim ba'idah, yaitu para ahli waris asbab nafsi yang arah hubungan nasab mereka dari orang yang meninggal dunia adalah arah menyamping yang sudah jauh. Arah hubungan nasab ini disebut dengan jihad umumah. Mereka yang termasuk dalam hal ini dalam ahli waris asbab nafsi dalam jihad umumah ialah paman orang yang meninggal dunia dan anak laki-laki keturunan seharusnya di bawah sampai berapapun jauhnya tanpa disekelilingi oleh anak perempuan. Paman ayah orang yang meninggal dunia dan anak laki-laki keturunan seharusnya ke bawah sampai berapapun jauhnya tanpa disekelilingi oleh anak perempuan. Jadi apabila dalam suatu harta peninggalan terdapat empat macam ahli waris asbab nafsi di atas, maka ahli waris asbab nafsi jihad ukhuwah harus didahulukan dari para ahli waris asbab nafsi. Jadi jihad-jihad yang lain
apabila ahli waris asobah binafsi jihad bunuwah tidak ada, maka harus didahulukan ahli waris asobah binafsi jihad bunuwah pada ahli waris asobah jika uhuwah jihad umumah, dan apabila ahli waris asobah jihad bunuwah dan jihad uhuwah tidak ada, maka harus didahulukan ahli waris asobah jihad uhuwah daripada ahli waris asobah dari jihad umumah. Selanjutnya itu, jadi apabila suatu pembagian harta peninggalan terdapat beberapa orang ahli waris asobah binafsi yang sama-sama dalam satu arah, satu tingkat, dan sama pula kekuatan hubungan nasabnya dengan orang-orang yang meninggal dunia, maka harta peninggalan dibagi kepada mereka masing-masing memperoleh bagian yang sama. Adapun dasar hukum ahli waris asobah binafsi ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu faraida bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, rawahu Bukhari. Jadi yang artinya itu, serahkanlah bagian-bagian harta peninggalan kepada orang-orang yang berhak, kemudian sisanya adalah untuk orang laki-laki yang terdekat hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Selanjutnya tentang asobah bil ghairi. Jadi yang dimaksud dengan asobah bil ghairi ialah setiap ahli waris perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang membutuhkan ahli waris lain untuk menjadi asobah bersama-sama dengan dalam suatu pembagian harta peninggalan. Jadi ahli waris perempuan tersebut ialah ahli waris perempuan yang mempunyai bagian separuh jika sendirian dan 2/3 jika lebih dari seorang. Maka mereka itu tidak lain adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan pancar dari pancar laki-laki saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Adapun ahli waris yang dibutuhkan yaitu yang pertama anak laki-laki bagi anak perempuan, yang kedua itu cucu laki-laki, pancar laki-laki bagi cucu perempuan. Jadi pancar laki-laki baik cucu laki-laki tersebut saudaranya anak perempuan yang setingkat hubungan nasabnya, dan dapat pula cucu laki-laki itu lebih rendah tingkat hubungan nasabnya bila dibutuhkan. Sebab bila tidak dengan jalan asobah bil ghairi ini, cucu perempuan tersebut tidak memperoleh bagian harta peninggalan. Yang ketiga itu saudara laki-laki sekandung bagi saudara perempuan sekandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah bagi saudara perempuan seayah. Dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang dibutuhkan yaitu ahli waris laki-laki yang sama-sama satu arah dengan tingkat dan sama pula kekuatan hubungan nasabnya. Jadi yaitu seorang ahli waris laki-laki memperoleh 2 kali bagian seorang ahli waris perempuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Yang ketiga tentang asobah ma'al ghairi. Jadi yang dimaksud dengan asobah ma'al ghairi ialah setiap ahli waris perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang membutuhkan ahli waris lain untuk menjadi asobah, tetapi ahli waris yang dibutuhkan itu tidak bersama-sama dengannya menjadi asobah. Jadi ahli waris perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang dimaksud ialah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Sedangkan ahli waris yang dibutuhkan ialah anak perempuan atau cucu perempuan dari pancar laki-laki. Saudara perempuan sekandung menjadi ahli waris asobah ma'al ghairi ketika bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki
apabila tidak bersama dengan saudara laki-laki sekandung. Dalam hal ini anak perempuan atau cucu perempuan tetap memperoleh bagian harta peninggalan sebagai asbabul furud, sebagai dasar hukum asobah mal ghairi, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud tentang pembagian harta peninggalan yang diwarisi oleh anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, yaitu aqdi fiha bima qada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li baiti nisfu wal binti ibni sudusu taklim takmilatan thulutsaini wa ma baqiya fil ukhti, yang artinya saya memutuskan dalam masalah itu dengan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak perempuan memperoleh separuh, anak perempuan dari anak laki-laki memperoleh 1/6 untuk mencukupkan 2/3 dan selebihnya untuk saudara perempuan. Jadi hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Muslim dan An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Selanjutnya yang kedua adalah asobah sababiyah. Jadi asobah sababiyah ialah seorang yang menjadi ahli waris asobah karena memerdekakan orang yang meninggal dunia yang semulanya adalah hamba. Keterangannya selanjutnya tentang akan dikuatkan pada ahli waris. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.